Oke, kali ini saya akan membahas Poseidon, dewa yang terkenal menguasai lautan dengan trisulanya. Poseidon adalah dewa Olympus yang menguasai lautan dan segala tempat perairan, pengguncang bumi, pencipta banjir dan kekeringan, serta dewa atau bapak segala jenis kuda. Dia digambarkan sebagai pribadi yang temperamental, pria dewasa dengan dagu yang kokoh dan berjanggut gelap sambil memegang trisula. Poseidon adalah anak dari Kronos dan juga Rhea. Saat Poseidon lahir, dia beserta saudara-saudaranya dimakan oleh si Kronos. Namun dalam beberapa versi ada yang mengatakan bahwa si Poseidon tidak dimakan oleh si Kronos, melainkan disembunyikan oleh si Rhea di antara kawanan domba. Rhea lalu berpura-pura melahirkan seekor kuda yang kemudian ditelan oleh Kronos. Saat si Zeus berhasil mengasih ramuan kepada si Kronos, Kronos memuntahkan saudara-saudara Zeus. Kemudian mereka berenam pun melawan ayahnya dalam tragedi Titanomachy. Titanomachy adalah perang yang melibatkan para Olympians melawan para Titans. Para Olympians pun kewalahan melawan para Titans. Oleh karena itu, Zeus pergi ke Tartarus untuk membebaskan Cyclops dan juga Hecatoncheire. Para Cyclops yang merasa senang pun menghadiahi para Olympians senjata, yaitu petir Zeus, trisula Poseidon, dan helm kegelapan untuk Hades. Setelah memenangkan perang Titanomachy, ketiga saudara ini membagi tatanya masing-masing. Zeus memperoleh langit, Hades mendapat dunia bawah atau underworld, dan Poseidon mendapat lautan. Selanjutnya ada istri beserta anak-anak Poseidon. Kita mulai dari istri sahnya, yaitu Empetrid. Ketika Poseidon ingin menikahi Empetrid yang tidak mau pun buru-buru kabur sejauh-jauhnya karena si Empetrid tidak mau menikahi Poseidon. Akhirnya Poseidon pun mengutus peliharaan kesayangannya untuk membawa si Empetrid kembali. Peliharaan kesayangannya bernama Delphin. Delphin adalah pengikutnya yang paling disayang. Dia adalah makhluk laut yang berbentuk lumba-lumba yang merupakan pelayan Poseidon. Karena berhasil membawa Empetrid kembali, akhirnya si Delphin ditempatkan di langit dan menjadi konstelasi Delphinus. Poseidon dan Empetrid mempunyai keturunan. Yang pertama ada Triton, yang kedua ada Rhodes, dan ketiga ada Penthesilea. Kemudian ada pernikahan Poseidon dengan Aethra yang menghasilkan anak bernama Theseus, yaitu pahlawan Yunani. Kemudian Poseidon dengan Medusa. Mereka berdua menghasilkan anak Pegasus dan Cresol Chrysaor. Kemudian pernikahan Poseidon dengan Tosa menghasilkan seorang Cyclops yang bernama Polyphemus. Ada cerita di mana Poseidon pernah berselisih dengan pahlawan Yunani kuno, yaitu Odyssey. Karena pahlawan Yunani ini membutakan mata anaknya, yaitu Polyphemus di Cyclops. Jadi saat pahlawan Odyssey ini pulang setelah membutakan mata Polyphemus, Poseidon menghancurkan kapal yang dinaiki oleh Odysseus dengan ombak yang sangat dahsyat. Keturunan Poseidon dengan manusia ada Theseus, Bellerophon, dan Eleus. Keturunan Poseidon dengan hewan ada Pegasus, Arion, dan juga Chrysomalus. Selanjutnya ada kisah tentang Poseidon yang marah kepada Cassiopeia, ratu Ethiopia. Karena ratu dengan sombong mengatakan kalau anaknya Andromeda lebih cantik daripada Nereids. Nereids adalah bidadari laut yang melindungi dan membantu para pelaut dalam perjalanannya. Ketika istrinya dibandingkan dengan manusia biasa bahkan lebih cantik, itu membuat Poseidon marah dan dewa laut mensummon monster Cetus untuk menghancurkan kerajaan mereka. Cassiopeia dan Cepheus berkonsultasi dengan sang peramal atau oracle. Dan jawaban yang diberikan oleh peramal tersebut adalah dengan cara mengorbankan anaknya Andromeda untuk menenangkan Poseidon. Mereka merantai putrinya di batu yang ada di tepi laut sebagai pengorbanan untuk monster Cetus. Namun Perseus, pahlawan Yunani, datang menyelamatkan Andromeda. Perseus berhasil membunuh Cetus dengan kepala Medusa, berhasil mengubah Cetus menjadi batu. Dan setelah itu Perseus menikahi Andromeda. Kemudian ada cerita Poseidon yang cukup populer, yaitu ketika Poseidon melawan Athena. Athena pernah bersaing dengan Poseidon untuk melindungi wilayah Attika, yang kini diubah menjadi nama Athena. Kedua dewa tersebut bersepakat melakukan kontes untuk memikat hati warga Athena. Poseidon menciptakan mata air dengan cara menghujamkan trisulanya ke tanah. Namun air yang keluar dari tanah Attika ternyata memiliki rasa yang sangat asin. Saat mendapatkan gilirannya, Athena memilih untuk menanam pohon zaitun. Pohon itu menyediakan minyak, kayu, dan juga makanan untuk warga Attika. Akhirnya warga Attika pun memilih Athena sebagai pelindung wilayah tersebut. Dan itulah mengapa wilayah Attika berubah nama menjadi Athena. Selanjutnya ada kisah Poseidon di kota Troya.
Poseidon memiliki banyak perselisihan, termasuk dengan si Zeus. Dia memberontak Zeus karena dia tidak tahan dengan sikap arogan Zeus sebagai penguasa. Jadi dia bekerja sama dengan Apollo, Hera, dan juga Athena untuk memberinya pelajaran. Namun dengan bantuan Thetis dan Briareus, Zeus berhasil mengalahkan Poseidon. Sebagai hukumannya, status dewa mereka dicabut. Dan Zeus mengirim Apollo dan Poseidon untuk melayani Raja Troya, yaitu Laomedon. Raja Laomedon menugaskan mereka untuk membangun tembok yang mengelilingi kota Troya dan berjanji akan memberikan bayarannya, yaitu sebuah anggur emas. Namun setelah selesai, Raja Laomedon menolak untuk membayar mereka. Akibatnya Poseidon dan Apollo marah. Poseidon pun mensummon monster yang bernama Situs untuk menghancurkan kota Troya. Raja Laomedon meminta bimbingan dari sang peramal tentang bagaimana dia bisa menyingkirkan monster Situs dari kota Troya. Tapi saran dari peramal bukanlah jawaban yang dia mau, karena dia dipaksa untuk mengorbankan putrinya Hesione. Kemudian Hesione dirantai di sebuah batu di tepi laut sebagai pengorbanan kepada monster Situs untuk menenangkan Poseidon. Pada saat inilah Herakles, pahlawan Yunani, tiba di Troya. Herakles pergi menghadap Raja Laomedon dan memberitahu raja kalau dia bisa membunuh monster Situs dan menyelamatkan putrinya. Tetapi ada syarat, yaitu Raja Laomedon harus memberi Herakles bayaran. Saat semuanya telah selesai, Herakles berhasil mengalahkan Situs dan si putri terselamatkan. Raja Laomedon menolak untuk membayar si Herakles. Hal ini membuat Herakles dendam dan akan kembali ke Troya untuk membalaskan dendam. Oke, tadi adalah cerita Dewa Poseidon atau Dewa Neptunes. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.